Fokus utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB ini. Bagaimana kerja-kerja itu kemudian berkontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Saat pencalonan Anies Baswedan itu, banyak masyarakat yang menginginkan Pak Anies diduetkan dengan AHY. Agus Harimurti Yudhoyono yang mana AHY ini ketua umum Partai Demokrat yang rencananya mau berkoalisi dengan Nasdem, dengan PKS dan dengan Demokrat itu sendiri. Tiga partai besar ini teman-teman kalau melakukan koalisi ini luar biasa hasilnya. Punya pasangan yang siap dan mampu bekerja, bekerja dengan sekuat tenaga dan efektif. Punya leadership jelas, punya kemampuan manajerial dan crisis management juga harus. Tetapi punya empati dan selalu berpihak pada rakyat kecil. Ini yang harus kita kedepankan, karena kalau tidak kita kehilangan ruh dari koalisi ini. Bagaimana Anies Baswedan menjadi magnet bagi partai politik, menjadi magnet bagi para politikus. Tentu beragam kepentingan pastinya ya. Tapi selama itu bisa disamakan dalam satu tujuan untuk merubah Indonesia menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, jauh lebih sejahtera dan maju, maka saya kira tidak ada salahnya. Disitulah titik pertemuan, disitulah titik koalisi bisa bersama. Beberapa survei namanya cukup tinggi berpasangan dengan Pak AHY, bagaimana nih Pak? Ya kalau saya kan masih ngurusin Jakarta. Itu teman-teman survei yang bikin. Saya komentar apa-apa dulu dah. Pokoknya yang penting sekarang Jakartanya pekerjaannya bisa tuntas, tanggung jawabnya selesai dengan baik, itu dulu. Anies Baswedan ini sendiri kan juga berpengalaman, pernah menjadi menteri, kemudian sekarang memimpin ibu kota ya sebagai gubernur gitu. Tentunya pengalaman ini bisa saling di cross ya Mas ya, digabungkan, saling melengkapi juga. Apalagi Mas AHY terbukti di kepemimpinan militer misalnya ya. Di militer kan beliau ini selama 16 tahun, setiap kali ada apapun itu kan hampir selalu nomor satu Mas. Mas Agus ini tentu akan semakin mempererat komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini. Dan ini adalah merupakan satu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami. Anies itu kan adalah sosok non-koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis, anti pemerintah, anti Jokowi, anti PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung, Nasdem ingin menyatakan, menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Nasdem adalah partai yang merdeka dalam arti memiliki independensi dan juga mekanisme yang tentu harus dihormati oleh siapapun. Kami juga demikian, oleh karena itu maka dari awal kami sepakat tidak harus pagi-pagi membicarakan komposisi A dan B karena itu membuat saling mengunci satu sama lain, sedangkan kami enjoy betul karena kami benar-benar berbicara bagaimana membangun ruang kebersamaan dulu. Publik, banyak warga masyarakat yang menginginkan Pak Anies agar maju di 2024. Karena Pak Anies dinanti peran-perannya di 2024. Karena setelah sukses membangun Jakarta, bagaimana kalau Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden. Karena itu, di berbagai daerah ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, Anies Baswedan. Kita lihat kemarin sejumlah partai juga tetap melakukan safari politik walaupun sudah seolah-olah terbangun dalam koalisi-koalisi tertentu, dan saya menghargai itu. Saya rasa itu sesuatu yang positif dan diberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai apakah partai-partai politik pilihannya juga memiliki logika, kedewasaan, dan juga wisdom untuk terus terbuka dengan satu sama lainnya. Menang insya Allah kalau dipercaya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Makanya butuh pertimbangan ya, dan menghitung momentum kapan sebaiknya deklarasi atau penentuan koalisi dengan siapa ini kan juga penting Mas, karena dalam politik momentum itu salah satu kunci kemenangan. Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta akan lengser jabatannya bulan depan. Banyak dari kalangan masyarakat yang sudah menunggu Anies mencalonkan Presiden 2024 dan tentunya rakyat menyandingkan Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Anies AHY sangat cocok disandingkan karena mempunyai misi dan visi yang sama, apalagi keduanya masih sangat muda dan pemikirannya sangat luas. Anies AHY pun sangat dekat dengan rakyat,
di mana kedua pasangan ini sering silaturahmi ke pelosok desa. Kebanyakan dari semua lembaga survei pasangan Anies dan AHY sangat unggul dari pasangan lainnya. Lembaga survei independen merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono unggul pada 3 simulasi Pilpres 2024 sebagai Capres dan Cawapres. Survei simulasi pasangan Anies AHY memiliki elektabilitas yang lebih kuat dibandingkan pasangan lainnya. Hal itu terjadi pada berbagai simulasi pasangan, baik simulasi 4 pasangan, 3 pasangan, maupun 2 pasangan, kata Direktur Riset Lembaga Survei Independen Fatur Rahman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Dalam simulasi 4 pasangan calon, kata Fatur, Anies AHY meraih tingkat keterpilihan tertinggi sebesar 28,3%. Selanjutnya, urutan kedua diraih pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir dengan perolehan 19,6%, Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar di urutan ketiga sebesar 16,2%, serta Puan Maharani Andika Perkasa di urutan keempat sebanyak 13,6%. Sebanyak 22,3% responden belum menentukan pilihan atau tidak menjawab, tambahnya. Selanjutnya, pada simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres, Anies AHY masih memiliki keunggulan dengan elektabilitas 35,9%, sedangkan di urutan kedua ada Prabowo Subianto Puan Maharani sebanyak 27,6% dan Ganjar Pranowo Erick Thohir sebesar 16,4%. Sebanyak 20,1% responden belum menentukan pilihan, katanya. Sementara itu, dalam simulasi 2 pasangan, Anies AHY meraih 39,8% dan unggul di atas Prabowo Subianto Puan Maharani yang mendapatkan 31,4%. Sebanyak 28,8% responden belum menentukan pilihan, ujarnya. Survei lembaga survei independen dilakukan pada 8-20 Agustus tahun 2022, dengan melibatkan 1.500 responden warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di 34 provinsi. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengisyaratkan partainya akan mendukung duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangan calon presiden calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Apa langkah mereka untuk yakinkan parpol lain untuk berkoalisi? Herzaki menyebut duet maut antara Anies dan AHY tercipta tidak lepas karena perhatian publik pada kedua tokoh ini. Bila melihat pemberitaan dan media, menurut Herzaki dua nama ini mewakili aspirasi keinginan rakyat. Kalau misalnya kita melihat koalisi Nasdem Demokrat dan PKS ini ternyata bakal menarik perhatian publik gitu loh dan bakal misalnya dukungan mengalir. Apalagi ada ini kan banyak nih di lapangan ya kan di media di masyarakat. Kan media tidak akan memuat berita itu masalah Anies AHY kalau yang baca dikit ya kan kalau banyak baca berarti artinya apa banyak aspirasi yang, ujar Herzaki kepada wartawan. Kendati demikian, Herzaki menyebut belum ada kepastian mengenai nama resmi yang akan partainya dukung. Sejauh ini pembahasan capres yang akan didukung dari internal Partai Demokrat pun masih belum diputuskan. Meski begitu kadernya kuat menginginkan Anies AHY sebagai capres dan cawapres 2024.